Judulnya Tuhan Inilah Hidupku. Kita sama-sama belajar lagu satu ini. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Teman-teman dipersilakan saat teduh. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Aku minta sekarang HP-nya masukin dulu ke tas, nggak ada lagi yang main HP. HP-nya di silent supaya nggak mengganggu kebaktiannya. Sama kalian maju ke baris depan, satu depan kalian. Kalau nggak mau maju, nggak mau mulai, biarin aja. Ayo Ade ya Cungcung bertiga sama teman-temannya maju. Kenneth, Nicola, Selena, Abel, Prita, semua maju. Nggak ada yang di belakang. Maju. Joan, Leoni juga no excuse ke kalian. Devina, semua maju. Aku sama Ciselin sapa sekali lagi ya. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday. Tetap gak dijawab. Berdiri nggak ya? Nggak usah deh, duduk aja. Tapi karena kalian gak ngejawab, aku sama Ciselin bakal sapa lagi. Tapi kalian harus ikutin gerakan kita. Kalau kalian gak ikutin juga, aku bakal sapa lagi dengan gerakan yang tambah aneh pokoknya. Oke? Oke ya? Kita, ya. 1, 2, 3. Happy Sunday semuanya. Sunday.
Gak diikutin, biarin aja. Terakhir ya, kalau nggak ikutin juga bakal tambah aneh pokoknya. Ya, 1, 2, 3. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Nah, gitu dong. Ciselin. Oke, mungkin biar lebih semangat pagi hari ini kita ice breaking dulu kali ya, Ci. Ice breakingnya kita ngapain nih, Ci? Mau ngapain ya? Kita mini quiz saja kali ya. Tentang Boleh. tema hari ini sih. Tema hari ini Samson ya. Tema hari ini Samson guys. Oke, teman-teman kalau mau jawab boleh angkat tangan kayak gini dan sistemnya cepet-cepetan ya. Kita mulai kali ya, Ci. Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah istri Samson? Ini nggak ada yang tahu nih, Ci. Itu loh cewek yang Samson bucinin banget di Alkitab. Angkat tangan yang bisa. Oke, Abel. Samperin atau? Gak usah jawab aja. Oke, benar nggak, Ci? Benar lah ya. Cap cip cup. Ya, next. Kita masih ada lagi guys, as you see, masih ada 2 di sini. Oke, next. Pertanyaan kedua, siapakah musuh Samson? Angkat tangan. Oke, boleh Misha. Oke, benar. Keren loh. Terakhir. Oke, terakhir. Tinggal 1. Apakah kelemahan Samson? Ayo, ada yang tahu? Ayo, Oke, ulang ya, Odi. turun dulu. 1, 2, 3. Apa Siapa tuh, yang duluan? 1, 2, 3, gambreng. Gambreng? Gambreng Hoki, Pak. Di Nicholas, Odi, Philip. Gambreng. Kompimpa, layung, gambreng. Nah, nih, gambreng. Odi. Odi. Apa? Oke, benar. Betul. Ya, kalian lolos sekolah minggu guys. Pada makin semangat ya, Ci. Untuk memulai ibadah hari ini, mari teman-teman sambil bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita yang selalu ada untuk kita. One way. Aku minta kalian bertepuk tangan teman-teman. Troubled times it's you I see.
only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan Dan besertamu juga. Teman-teman boleh duduk. Teman, beberapa waktu lalu pas aku lagi dengerin musik di Spotify, tiba-tiba ada satu lagu teman-teman, namanya Heart of Worship, yang keputar on shuffle. Gak tahu kenapa, aku tiba-tiba perhatiin aja gitu liriksnya dari baris per baris, dan aku sadar akan sesuatu teman-teman. Kita tuh seringkali nyanyi puji-pujian bukan benar-benar fokus untuk menyembah Tuhan gak sih, tapi cuma untuk menikmati nada dari lagu itu. I'll bring you more than a song for a song in itself. Aku akan membawakan lebih dari sebuah lagu di dalam lagu itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, aku mau ajak kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan kita dengan hati yang mau menyembah, karena it's all about you Jesus. Heart of worship. When the music fades, all that strips away, and I simply come, longing just to bring something that's word that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in For a itself. song it itself. For it's what you have required. You search much deeper within. Through the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Kita mau ulangin lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh, lebih menyebarkan lagi. King of endless one, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath
you. It's all about you, Jesus. Teman-teman, kayak capek deh, kayak bosen deh kalau ngomongin terus-terusan dosa apa sih yang kalian lakuin seminggu ini, belakangan ini. Toh juga gak jarang kita terus-terusan kan ngulangin dosa yang sama. Tapi di sini aku mau kalian coba renungin, coba bayangin, tundukin kepala kalian. Kalian bayangin orang terdekat kalian, sahabat kalian, orang tua kalian ngelakuin hal yang kalian gak suka dan kalian atau enggak mereka ngelakuin hal yang kalian gak expect untuk mereka ngelakuin itu gitu. Gak enak kan? Ada yang ganjel kan di hati kalian? Ya, itu juga yang pastinya Tuhan rasain karena Tuhan udah nganggep kita sahabat terdekat Dia. Ketika kalian ngelakuin suatu hal yang Dia sama sekali gak suka, dan yang lebih parahnya itu kalian tahu kalau Tuhan itu gak suka teman-teman tentang hal yang kalian lakuin itu, tapi kalian tetap lakuin itu, sakit kan jadi Tuhan. Sekarang aku mau ajak kalian buat doa, buat minta ampun ke Tuhan tentang apapun yang kalian berbuat sebagai seorang sahabat teman-teman yang minta maaf ke temennya sambil singer menyanyikan Mampirlah Dengar Doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapanmu Tuhan, aku dan Papa. Hadapan aku menyembah, Dengan hati penuh penyesalan, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan aku ajak yang sudah saya berdoa untuk menyanyikan bait yang ketiga. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersama-sama bersedalam doa.
Ya Bapa, inilah segenap doa kami, segenap dosa kami yang kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu. Tuhan maafkan kami jika kami terus-terusan mengulangi apa yang melukai hati-Mu. Kira Engkau yang ampuni kami, Engkau yang jadikan kami pribadi yang lebih baik Tuhan ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Ayat berita anugerah kita minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sebagai umat yang sudah ditebus dosanya, mari kita meresponi berita anugerah kita hari ini dengan memberikan tos atau salam seperti ini ke sesama kita sambil menyanyikan lagu Salam Damai. Teman-teman boleh duduk. Tema hari ini kita masih dalam masa pembahasan tentang hakim-hakim, teman-teman. Hakim yang kali ini dibahas adalah Samson. Menurut aku adalah satu hakim yang paling bisa dibilang ceritanya tuh paling terkenal di antara hakim-hakim yang lain, yang kalian sering bahas juga pada saat masa skala minggu. Untuk aku sendiri, Samson ini tuh terkenal, yang pertama kali di otak aku, dia itu bucin banget, teman-teman. Dari dulu ternyata udah ada contoh tokoh yang paling bucin banget di Alkitab ya. Dan dia beneran ngerela lakuin apa aja pokoknya untuk orang yang dia sayang itu. Walaupun orang itu, dia tahu itu tuh musuh bangsa Israel pada saat itu dan beneran mau ngejatuhin dia, tapi dia tetap bucin banget. Intinya itu definisi cinta itu buta, teman-teman. Tapi kayaknya hari ini bukan tentang cinta itu yang bakal dibahas sama Koas. Pastinya aku juga penasaran apa yang bakal dibawa Koas karena temanya strength and weakness. Itu antara dua sifat yang beneran beda banget. Jadi yuk kita siapkan hati kita untuk dengar firman hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan. Di tengah kegalauan, di tengah kekurangan kami, kelemahan kami, Tuhan siapkan kami. Dan kiranya Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan juga menghidupinya, memeliharanya. Dan kiranya Tuhan yang tolong akan setiap kami untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Yesus Kristus. Tuhan sertai kami anak-anak muda di sini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Taruh sini aja. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi ya. Oh ini kegedean nih suaranya. Kita akan membahas satu tema, itu hakim-hakim ya, yaitu Simson. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat sampai ayat 22 ya. Saya akan bacakan secara cepat dan sedikit menjelaskan ya. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai ayat 22. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Mungkin kita tahu ya kisah ini ya teman-teman ya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, coba bujuk dia untuk mengetahui. Karena apakah kekuatannya demikian besar? Ya, Simson kita tahu kekuatannya besar, dia bisa mengalahkan singa ya. Sehingga raja-raja itu bertanya, kok Simson ini punya kekuatan yang besar? Ya. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya? Maka kami masing-masing akan memberikan kamu 1.100 uang perak kepadamu. Jadi ini besar sekali untuk Delilah ya. Kalau dapat menemukan kelemahan dari Samson yang kuat itu. Kemudian ayat 6, lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku apakah kekuatanmu demikian besar. Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ya. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang Filistin menyergap engkau Simson, tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delilah lagi kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongin aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Ya, harusnya Simson tuh ngeh ya. Delilah ini kan nanya, kelemahanku apa? Ya, terus dikasih tahu nih 7 tadi tali busur sudah diikat sama orang Filistin, harusnya dia ngeh gitu. Tapi ini karena bucin tadi ya, seperti Olin sampaikan tadi, bucin tadi sehingga buta dia dengan tindakan kesalahan dari Delilah ini. Sehingga ditanya lagi sama Delilah tadi ya, supaya kamu diikat gimana gitu. Ceritakanlah kepadaku ya, ayat 13 tadi. Jawabnya kepadanya, jawab Simson kepada Delilah. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama dengan lungsin, ya, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ya,
Ya, lagi-lagi kemudian perempuan itu mengokohkannya lagi tenunan itu dengan patok lalu berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga, terbangun dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan nungsin itu. Ya, ini yang kedua kali. Kemudian perempuan itu berkata lagi, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apa kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek, ya, biasanya bucin tuh kayak gitu ya, pura-pura merengek, akhirnya jatuh hatilah Simson, ya, kepada Simson tadi ayat 16, dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Waduh, jatuh cinta banget ya. Maka ayat 17, diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku ini tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Nah, nazir Allah nanti saya akan ceritakan, nazir Allah itu adalah orang pilihan Allah, diambil untuk menjadi hambanya Allah dengan 2 aturan, teman-teman. Salah satunya adalah tidak boleh potong rambut. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, lalu sambil membawa uang itu. Ya, kali ini udah serius ya, rajanya yang maju, bukan pasukan lagi. Dan bahkan sambil bawa uang gitu. Sesudah itu dibujuknya lah Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini perlu digarisbawahi. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya nggak akan bahas rinci satu persatu ini, tetapi kita akan melihat bagaimana seorang yang kuat itu punya kelemahan, dan kelemahannya itu telah membawa dia kepada arus jatuh ke dalam dosa, dan sehingga dia tidak menyadari Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, teman-teman, saya mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita. Berapa tahun boleh bantu yang ini? Berapa tahun yang lalu ya, saya itu lihat di Instagram, ada cewek 8 tahun yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu, ini 2 tahun yang lalu ya ceritanya, lebih. Ada tompel tumbuh sejak 8 tahun yang lalu bagi dia ya waktu itu. Nah, ternyata di akhir tahun 2019, kata dia nggak tahu persisnya kapan, tompelnya itu timbul benjolan, teman-teman. 2 tai lalat hitam seperti gambar ini ya. Dan kemudian benjolan itu tambah besar. Tadi segini, sekarang membesar. Ini kondisi tompel tai lalat beberapa saat sebelum dilaser. Jadi karena sudah sangat membesar, mau dilasernya dia ya. Akhirnya dilaser dialah. Awalnya kayak gini, laser,
mulai kayak gini, mulai kering. 2 minggu setelah laser, kulit X laser mengering, mengelupas, jadinya seperti gambar ini. Misalnya teman-teman nanti agak jijik, tutup mata ya. Kita lanjut ya. Sudah mengering kan, tetapi ternyata setelah mengering itu tai lalatnya tumbuh kiri kanannya, banyak sekali. Bulan Mei lebih parah lagi, bulan Juni lebih parah lagi. Siap-siap tutup mata bagi yang nggak mampu ya. Dan akhirnya ketahuanlah dia ternyata punya kanker kulit melanoma. Awalnya hanya tompel biasa, dia nggak sadar membengkak, kayak tai lalat di laser malah timbul lebih parah lagi. Dan pada akhirnya ini siap dioperasi. Tapi ketahuan ini kanker, teman-teman. Dan ketika dicek, ini sebelum didiagnosa melanoma, akhirnya dokter bilang, tompel kamu bermutasi jadi kanker kulit. Dan dia bilang, dokter ini bilang, kasus ini berat, kompleks. Akhirnya dia pergilah ke Singapura untuk kemoterapi, untuk bunuh sel-sel kanker itu. Dan akhirnya dari hasil ini, ternyata kankernya itu tidak hanya merambat di kepala ini aja, tetapi sudah merambat kemana-mana. Awalnya dari kulit doang, ya kayak tai lalat doang, tapi ternyata sudah merambat kemana-mana. Ini listnya, sudah banyak sekali kanker itu telah merambat. Dan dia dikasih 2 pilihan, balik ke Indo, lakukan kemoterapi, tapi kemungkinan kemonya cuma 10-15. Tetapi kalau tetap stay, kita akan fight sama-sama. Namun singkat cerita, dia telah meninggal, teman-teman. Jadi, teman-teman, kanker itu adalah silent killer. Ya, mungkin kita pernah sering dengar cerita orang kena kanker. Kanker tuh kita nggak tahu, tiba-tiba aja sudah menjalar kemana-mana. Kita anggap sepele, kita lalai, akhirnya ternyata itu parah banget dan mengerikan banget. Kelihatan seperti tompel awalnya di laser asal-asalan, akhirnya telah merambat dan merenggut nyawa. Dan menariknya teman-teman, John Piper tuh mengatakan, cancer is the parable of the ugliness of sin. Jadi kanker itu adalah sebuah analogi, sebuah perumpamaan betapa mengerikannya dosa itu, teman-teman. Dosa itu seperti kanker, ya mungkin kita anggap sepele, kita lalai, tiba-tiba kanker itu, dosa itu telah merambat, akhirnya membawa kita kepada arus yang menyimpang menjauhi Allah. Mengerikan sekali dosa itu. Dan teman-teman, di dalam keberdosaan Simpson tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ada banyak ternyata dosa-dosa yang Simpson lakukan sebelum akhirnya jatuh di dalam pangkuan Delilah itu. Ternyata ada dosa-dosa, dia melalaikan dosa, dan menariknya dosa yang dilalaikan dia itu adalah dosa-dosa yang dianggap sepele, teman-teman. Nanti kita akan lihat gitu. Nah, tapi kita perlu belajar dulu siapakah Simpson ini. Ya. Simpson ini adalah seorang yang lahir dalam kondisi pada saat itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Tetapi di ayat 5 pasal 13 kita buka sama-sama ya. Sambil lihat satu-satu. Kita akan banyak belajar ini. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, di situ dikatakan, sebab engkau akan mengandung ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur,
Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi dia seorang nazir, seorang yang dipilih Allah, dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Dan tidak hanya itu, kalau pasal 15 ayat 20 kita lihat sama-sama, dia seorang hakim, jadi nazir dan hakim. 15 ayat 20. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman semua orang Filistin 20 tahun lamanya sebelum pada akhirnya dia meninggal. Jadi dia adalah seorang nazir dan seorang hakim, teman-teman. Dan aturan nazir itu apa? Ini ada dua. Aturan nazir yang utama tak boleh dilanggar adalah dilarang minum anggur ataupun minuman lainnya. Ini bilangan 6 ayat 3 sampai 4. Dan tidak hanya itu, aturan yang kedua adalah dilarang mencukur rambut. Nah, makanya yang terakhir dia tidak boleh cukur rambut. Ini aturannya. Jadi sebenarnya bukan kekuatannya dari rambut, tetapi karena dia telah melanggar dua aturan ini, teman-teman. Sehingga dia tidak menjadi nazir. Kita lihat sama-sama apa kejatuhan dosa yang dilakukan oleh Simpson. Tetapi sebelum itu, saya ingin katakan dosa menjadi silent killer dalam kehidupan Simpson seperti kanker yang menjalar dan membawa Simpson terbawa arus menjauhi tujuan yang Tuhan kehendaki. Sampai dia tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Memang Simpson punya kekuatan. Tetapi kekuatan itu tidaklah artinya kalau Tuhan meninggalkan dia. Ternyata di dalam kekuatan itu ada kelemahan dan kelemahannya adalah melalaikan ya dosa yang dianggap kecil, teman-teman. Apa dosa dan pelanggaran Simpson? Ya, kayak gini kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah dia menikahi seorang perempuan Filistin, ya, bangsa lain. Akan tetapi di pasal 14 ayat 4 itu dikatakan bukan menjadi pelanggaran Simpson. Kenapa? Yuk kita buka sama-sama. Pasal 14 ayat 4. Ya. Tetapi, Hakim-Hakim 14 ayat 4, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus cari gara-gara terhadap orang Filistin. Maka dari itu ayat 3 itu dikatakan dia menikah kepada orang Filistin. Karena apa? Karena Tuhan yang suruh dia. Artinya, ini kenapa nih? Mati ya? Oke, ada lagi, sorry. Artinya menikah kepada orang Filistin ini bukan menjadi pelanggaran karena disuruh Tuhan. Tetapi pelanggaran pertamanya adalah dia mengeruk madu dari kerangka bangkai singa, dari bangkai. Dan di dalam aturan di dalam Imamat pasal 11 ayat 25 dan seterusnya, kalau bersentuhan dengan bangkai, kita itu menjadi najis. Tetapi najis itu dosa yang sepele, tidak fatal, teman-teman. Nah, kita lihat ya, dia terbawa arus melalaikan dosa yang dianggap sepele. Ya, mungkin kalau dia menajiskan diri ya tinggal mandi, tinggal cuci pakaian dan sehari dia itu menjadi najis, besoknya tahir lagi, teman-teman. Sederhana, tetapi karena dosa ini, ya pelalaian ini akhirnya dia lalai untuk yang kedua. Yuk kita lihat. Hukum kenaziran yaitu minum anggur. Kita lihat pasal 14 ayat 10. Pasal 14 ayat 10, setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengajarkan perjamuan di sana. Nah, bahasa asli perjamuan di situ ditafsirkan sebagai tindakan mabuk-mabukan, teman-teman. Artinya dari dosa yang dianggap sepele itu menggiring dia untuk melihat dosa yang lain tuh menjadi sepele juga. Oke. Walaupun dia punya kekuatan, tetapi karena kelalaian membawa Simpson itu telah melanggar satu hukum. Kan dua hukum ya, berarti ada satu hukum lagi yang belum dilanggar dia. Akhirnya kita melihat di sini, teman-teman.
Di dalam Ibrani 2 dikatakan kita itu bisa terbawa arus. Nah, teman-teman, kita terbawa arus dosa dimulai dari langkah kecil dan tindakan yang tampak kecil pula. Jadi terkadang kita itu jatuh di dalam dosa, terbawa arus itu dimulai dari apa? Dari tindakan yang mungkin kita lihat itu kecil, teman-teman. Dan ternyata dosa itu tidak ada besar kecilnya, bisa membawa kita terbawa kepada arus, teman-teman. Dan dosa pelanggaran Simson selanjutnya, setelah makan di bangkai, melakukan pelanggaran nazir yang pertama, kemudian yang menariknya nih dosa yang ngeri ya, Simson memberikan istrinya kepada kawan bekas pengiringnya. Istrinya dikasih. Karena Simson marah terhadap istrinya. Istrinya dikasih. Ngawur tuh orang. Kemudian Simson menghampiri perempuan sundal di Gaza. Jadi sebelum dia bertemu sama Delila, dia tuh sudah menghampiri perempuan sundal di Gaza. Dan akhirnya Simson jatuh cinta kepada Delila dan menginginkan Delila, tapi tanpa seizin Tuhan. Tadi kalau kepada orang Filistin, Tuhan yang izinkan. Dan pada akhirnya Simson melanggar hukum kenaziran kedua, yaitu dilarang potong rambut. Nah disitulah baru dia nggak sadar bahwa Tuhan itu telah meninggalkan dia. Nah disinilah dikatakan Hakim-Hakim 16 ayat 20. Orang Filistin menyergap engkau Simson, kata Delila, maka terjagalah ia dari tidurnya. Masih dia berpikir kekuatannya masih ada. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia telah terbawa arus meninggalkan Tuhan. Nah di bawah arus itu merupakan istilah bahari yang berarti bukan tindakan disengaja. Kita terbawa arus itu bukan tindakan yang disengaja teman-teman. Tetapi karena kelalaian sehingga seorang terbawa arus menjauhi tujuan yang seharusnya dituju. Jadi misalnya contohnya kayak gini, kita naik kapal nih. Kemudian karena lalai, tertidur, nganggap gampang, arus membawa kita kepada sana. Mungkin kalau 1 detik 1 senti, 1 detik 1 senti, kalau 1 menit berapa senti? 60. 1 jam berapa senti? Kalau 1 hari berapa senti? Nggak tahu kan? Berarti sudah jauh lagi bermeter-meter, ngerti ya teman-teman? Kalau kita menganggap semua itu akan baik-baik saja, kita lalai seharian, entah kemana tujuannya, ngerti? Sama seperti itu. Kita hanyut di bawah arus, awal mulanya dari kehilangan fokus. Simson itu kehilangan fokus apa? Karena dia melakukan tindakan kelalaian dosa, padahal dia nazir yang dikhususkan Allah, dia adalah nabi tetapi dia melanggar dengan melalaikan dosa. Kenajisan doang awalnya. Akhirnya dia kehilangan prioritas, enggak melakukan tindakan sebagai hakim, malah dia melakukan berzinahan dengan perempuan sundal di Gaza, dan pada akhirnya dia kehilangan komitmen kepada Tuhan itu sendiri. Dia tidak tahu Tuhan itu telah meninggalkan dia. Dan kita melihat ya, Simson itu awalnya kehilangan fokus, mengabaikan hukum kenajisan. Kemudian Simson melanggar hukum kenaziran pertama, yaitu mabuk-mabukan. Kemudian Simson mencintai Delila tadi, bucin tanpa arahan Tuhan. Dan Simson melanggar hukum kenaziran kedua, sampai pada akhirnya dia kehilangan komitmen untuk menjadi seorang nazir dan seorang hakim yang dipakai Tuhan. Jadi dosa itu menjadi silent killer, seperti kanker itu, yang menjalar membawa Simson terbawa arus menjauhi tujuan yang Tuhan kehendaki, sampai dia tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson punya kekuatan besar, tetapi kekuatan besarnya itu tidak bisa membawa dia untuk lurus kepada komitmen dia kepada Tuhan. Tetapi kelemahan yang dianggap sepele, yaitu melalaikan, itu malah membawa dia jauh kepada Tuhan. Sama seperti
hidup kita teman-teman. Kita lihat di dalam ibadah kita misalnya. Kita pertama mungkin sekedar hanya mengabaikan gestur ibadah. Kita disuruh berdiri kadang malas-malasan. Kadang disuruh berdoa kita nggak berdoa. Sederhana kan, simple kan teman-teman. Mulai kehilangan fokus. Telat ibadah nggak apa-apa. Saya juga telat tadi. Sorry ya, tapi telatnya karena macet. Mulai lanjut, gak fokus di dalam ibadah. Awalnya cuma mengabaikan gestur ibadah, disuruh nyanyi gak mau nyanyi. Telat ibadah, ya udah akhirnya gak fokus di dalam ibadah. Kemudian lanjut lagi, ibadah tidak lagi dinikmati, hanya rutinitas belaka. Sampai pada akhirnya tidak lagi ibadah. Awal mulanya dari apa? Mengabaikan gestur ibadah. Akhirnya melihat, ngapain ibadah? Jadi awal itu dari kehilangan fokus. Dari hal yang kita anggap sepele teman-teman di dalam ibadah. Lanjut ya, juga di dalam pertemanan kita. Mungkin kita iri sesekali dengan teman kita. Ya, sepele kan, iri sesekali. Tetapi pada akhirnya kita menyimpan ketidaksukaan dengan seseorang itu. Dan tidak hanya itu, kita mulai menjelekkan teman kita dengan teman itu. Mulai lanjut lagi kita gosipin dia. Mulai pada akhirnya kita belajar memfitnah dia. Mulainya dari apa? Iri sesekali. Sepele. Ya, kita lanjut lagi di dalam pacaran kita. Bagi yang sudah punya pacar, ini hati-hati. Awalnya dari pegangan tangan. Ya, sepele kan pegangan tangan. Lanjut akhirnya ciuman. Cium pipi dulu, ya. Baru mau coba-coba cium kening, coba-coba cium bibir gitu. Kemudian pengenalan tubuh, mulai kenal-kenal tubuh. Ngeri ya? Petting ini ya udah tidak apa ya, berhubungan seks lah gitu. Udah parah ini, udah pegang-pegang alat kelamin, Pada akhirnya yang terakhir, seks, intercourse. Jadi mulainya dari ini teman-teman. Akhirnya nggak kehilangan fokus. Lu pacaran buat apa sih? Kehilangan prioritas dan kehilangan komitmen jadinya. Kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita anggap sepele. Tetapi akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Ini yang terakhir ya. Mungkin perselingkuhan ya. Baik. Nanti untuk nanti ke depan teman-teman ya. Awalnya ribut. Ya istilahnya dan pengabaian penyelesaian konflik. Ini bagi yang sudah pacaran ya. Ribut, sepele lah, tapi nggak diselesaikan. Kemudian dia chatting sahabat lama atau mantan dia. Waduh, hanya chatting loh ya. Atau chatting kepada cowok lain gitu. Akhirnya curhat. Beda ya chatting sama curhat ya. Naik dikit gitu. Awalnya dari pengabaian penyelesaian konflik kan. Kemudian ketemuan sesekali. Sampai akhirnya selingkuh. Oke teman-teman. Jadi kita melihat ya, dosa itu terkadang bentuknya tuh enggak seserem itu. Kadang dosa itu kita anggap gampang, sepele, tapi malah membawa kita kepada arus. Hati-hati teman-teman. Ya, apapun yang kalian lakukan, menyontek itu sampai akhirnya jadi korupsi, ya awalnya kita anggap menyontek itu sepele. Sehingga pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ya kita buka Ibrani 2 ayat 1 dulu. Ini sedikit lagi kita akan selesai ya. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu kita harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, firman Tuhan. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Meneliti dan menghidupi firman Tuhan itu yang pertama. Kemudian mengevaluasi diri sehari demi sehari. Hal tindakan yang sepele apa kita akui di hadapan Tuhan.
Dan menariknya di dalam perintah Tuhan, larangan Tuhan, Tuhan tuh menyatakan identitas dirinya. Dalam artian kayak gini, kata Tuhan haruslah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya kita diminta kudus karena Tuhan itu kudus. Jadi perintah Tuhan tuh menggambarkan siapa diri Tuhan. Kalau kita menghidupinya, kita tuh semakin kenal Tuhan. Dan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Jadi poin meneliti dan menghidupi firman Tuhan itu apa? Supaya kita itu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ya, semakin kita menghidupi firman Tuhan, semakin kita kenal Tuhan. Ya sama seperti tadi, Tuhan memanggil Simson menjadi nazir hakim dan hakim. Tapi Tuhan itu adalah setia, penuh belas kasihan sehingga memberikan sekali lagi kesempatan untuk Simson menjadi nazir dan hakim bagi Israel. Memang pada akhirnya dia itu dicungkil matanya tetapi Tuhan pakai dia sekali lagi. Ya. Di ayat 28 sampai ayat seterusnya itu bagaimana Simson itu dipakai Tuhan. Dia dorong kan dua pilar sehingga orang lain tuh mati di situ semua. Dia tetap menjadi hakim dan nazir di situ. Akhirnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Dia melakukan dosa, tapi Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Tuhan merindukan kita bertobat, teman-teman. Bukan merindukan kematian kita. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan kita. Mungkin kita jatuh di dalam dosa yang sepele, yang tidak sepele. Maka dari itu, yuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai Simson kembali. Seorang yang kuat menjadi lemah dan Tuhan kembali kuatkan dia. Karena apa? Karena pertobatan dia. Dan Tuhan perkenan dia untuk menjadi nazir kembali. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang terakhir adalah mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Yang akan memimpin kita di dalam kelemahan dan kelebihan kita. Jangan lalai ikut Tuhan. Jangan lalai akan dosa. Dosa sekecil apapun akan membawa arus. Seperti kanker tiba-tiba sudah menjalar. Sehingga kamu itu meninggalkan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Amin teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong akan setiap kami. Untuk kami serius melihat dosa adalah kejijikan bagimu ya Tuhan. Bantu akan setiap kami di dalam ibadah kami tidak lalai dalam menyembahmu. Gestur kami, ketika kami disuruh berdiri, disuruh nyanyi, ajari kami Tuhan untuk berdiri dan bernyanyi. Ketika kami disuruh berdoa, ajari kami Tuhan untuk berdoa. Di dalam kehidupan kami, ajari kami Tuhan untuk tidak lalai, tapi kami terus merefleksikan diri. Terus mengevaluasi diri kami, apakah kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami, anak muda di sini. Kami hidup mengasihi-Mu, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan sama-sama doa syafaat. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita bakal doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk ibadah. Yang pertama, teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk pikirin satu nama orang yang kita kenal, entah teman, saudara, keluarga, atau siapapun yang lagi mengalami pergumulan atau sakit. Kita doakan mereka. Semoga kiranya segala pergumulan yang sedang mereka alami bisa Tuhan bantu dan bisa berjalan dengan baik dan selesai secepatnya. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita doakan bangsa dan negara kita untuk setiap pemimpin negara ini semoga bisa memimpin negara ini dengan bijak dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku mau minta teman-teman yang perempuan untuk doain follow up ketiga camp. Kita doakan biar follow up ini bisa berjalan dengan lancar setiap rangkaian acaranya dari awal hingga akhir. Juga untuk setiap panitia follow up yang akan menyusun acara ini, semoga mereka bisa menyusun acara ini dengan baik. Kita berdoa juga yang laki-laki, kita doakan untuk regenerasi pengurus. Semoga siapapun yang dipilih untuk menjadi pengurus selanjutnya bisa berkomitmen dan semakin melayani Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap teman kami yang sakit atau ada pergumulan. Tuhan yang bantu mereka dan Tuhan yang sembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Tuhan, inilah doa kami yang telah kami panjatkan kepadamu. Biarlah doa ini menjadi doa yang berkenan di matamu. Terima kasih Tuhan, amin.
Teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Persembahan kita seperti minggu-minggu biasanya bakal ada 2. Ada QRIS sama ada yang pakai amplop persembahan mingguan. Tapi bedanya minggu ini kalian gak perlu maju, bakal ada aktivis yang nyamperin kalian bawa kantong persembahannya. Ada yang belum dapat amplop teman-teman? Yang belum dapat angkat tangan yang tinggi. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Yuk, mari kita berikan persembahan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita dengan menyanyikan lagu Besarlah Untungku. Kami hadir di hadapan-Mu dengan rasa bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami yang sedikit dari apa yang telah Kau berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman boleh duduk. Gimana teman-teman firman hari ini? Terberkati nggak? Terberkati gak? Aku mau ringkas dulu kali ya Ci, apa yang aku dapetin tadi. Yang aku dapetin mungkin dosa itu kayak kanker ya kayak tadi. Dia kayak silent killer yang mungkin dianggap sepele karena mungkin kita belum melihat hasil yang dosa kasih, tapi diam-diam dia merambat kita buat bikin kita jauh dari Tuhan gitu. Kayak misalnya kisah Simpson tadi, dosa-dosa dia melalaikan dosa-dosanya seperti menggeruk madu dari kerangka bangkai singa, terus minum anggur, dan pas itu dia masih belum merasa hasil dosa itu dan dia jadi kompromi atas dosa itu. Dan dia ulangin lagi sampai mainin perempuan dan akhirnya ya tidak sadar bahwa Tuhan sebenarnya udah capek ya, terus jadi meninggalkan dia begitu aja.
Dan case ini relate juga ke kita, ke ibadah kita sekarang ini, dimana kita sering telat ibadah, nggak fokus, lalu akhirnya males-malesan dan bolos deh. Terus ya, dan jadi kita menjauhi Tuhan gitu. Kalau Cici gimana? Kalau aku, yang aku dapetin itu yang terakhir sih, aku bakal bahas yang terakhir yang Tuhan tuh nyuruh kita karena dia juga begitu, betul kan? Dan seperti yang Koas juga bilang, Tuhan mau kita, misalnya Tuhan mau kita jadi terang ya, karena Tuhan juga terang. Tuhan mau kita jadi orang yang kudus karena Tuhan juga kudus. Aku mau minta, bukan mau minta sih, mau ajak kalian di dalam tekad kali ini untuk kita sama-sama mau komitmen, kita mau belajar untuk melepaskan dosa-dosa kita, nggak berkompromi lagi mau itu dosa kecil, dosa besar, karena nggak ada yang nama dosa kecil, dosa besar, teman-teman, kalian aja yang menganggap seperti itu, bagi yang masih menganggap itu. Dan kita mau minta Tuhan, kita mau serahin hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan dan jadiin kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, pengorbanan cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Oke, happy Sunday teman-teman. Nah, sekarang aku mau bacain warta lisan buat minggu ini dan minggu depan. Boleh di next? Oke, pertama-tama welcome untuk KR Pernias buat yang baru datang. Untuk info lebih lanjut bisa cek di Instagram KR ya, @krpernias. Tema ibadah minggu ini, Samson, a man of great strength and weakness, dibawain oleh William Andreas. Dan minggu depan itu temanya adalah Yefta, from zero to hero, dibawain oleh pendeta Peter. Nah, job aktivis minggu ini, pendamping bicaranya ada Civanessa, baca warta dan doa syafaat ada aku, MCCG ada Koanius, absennya Bella, PJTD-nya ada Stefanessa, PIC-nya aku juga, dan Asyar dan kolektannya ada Jesslyn, Sally tapi diganti sama Stefanessa, gue Matthew dan Wilson. Multimedia minggu ini ada soundnya ada Joshua, slide-nya ada Livia, switchernya Matthew, dan kamera belakang ada Novel. Liturgos dan pemusik minggu ini, liturgosnya tadi ada Ciolin sama Selin, pianisnya ada Filona, gitarisnya ada Elvis, singernya ada Hannah dan Marvel, drumnya ada Melvin. Nah ini buat minggu depan, teman-teman boleh tolong diperhatiin, pendamping bicaranya ada Irving, tapi nggak tahu ntar diganti atau enggak, nanti diinfo lebih lanjut ya. Baca warta dan doa syafaat ada Cidevina, MCCG-nya ada Cialinda, absennya Ciwidia, PJTD-nya ada Kesia, dan PIC-nya Phoebe. Terus Asher dan kolektan ada Lina, Jennifer, Nicholas, dan Hansel. Multimedia minggu depan, soundnya Ko Albert, slide-nya ada Rebecca, terus switchernya Ko Franz, dan kamera belakang ini nanti diinfo lebih lanjut juga. Untuk liturgos dan pemusik, minggu depan liturgosnya Carlos, pianisnya Hazel, gitarisnya Jonathan, singernya Joan dan Raffi, kajar atau drumnya Ko Yosua. Nah, teman-teman ini dari KMG ada vokal coaching batch ketiga. Ini nanti bakal diinfo lebih lanjut sama Cimeta dari KMG juga. Tapi kalau mau daftar atau mau lihat infonya ada di kmg.gkiperniagaan.org. Itu aja teman-teman, happy Sunday. Oke, happy Sunday semuanya. Ya, boleh tepuk tangan hari ini. Oke, hari ini kita nggak banyak ngapa-ngapain karena nanti kita setelah ini akan naik beberapa mungkin yang mau aja buat perpisahan sama pendeta Deborah. Nah, iya gitu ya sedih. Oke, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu sama beberapa. Mungkin teman-teman boleh bantu, ada yang baru atau enggak, tapi aku ngelihat di belakang ada. Oke. Mungkin boleh, hai kamu boleh berdiri gak? Jangan tertekan ya, jangan tertekan. Oke, mungkin biar simpel boleh kenalin nama sama umur aja deh. Sama kelas deh, tiga pertanyaan. Maaf, ada mic lagi gak ya? Tes, oke, ya kenceng banget ya. Oke, boleh silakan. Boleh ngedep ke teman-teman di belakang. Halo, namanya siapa? Nama saya Cheryl. Namanya Cheryl, bukan Cheryl kamu ya. Ya, umur berapa sekarang? Umur 13, bedanya berapa tahun sama gue ya? Oke. Kelas berapa sekarang? Cheryl, kelas 8, umur 13 tahun. Oke, teman-teman boleh say hi ke Cheryl. Hai Cheryl gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, template banget, aku cuma suruh hai. Oke, thank you Cheryl. Ada satu lagi di belakang.
Hai. Oh, boleh bantu gak? Keren banget. Oke, jadi ada teman kita, boleh kenalin namanya, your name. Hi, my name is Sky, umur 19, and then I'm from America. From US. Dipanggilnya apa? Sky. Oke, teman-teman boleh say hi ke Sky ya. 1, 2, 3. Hai Sky. Ya, see you next week. Oke. Apa lu bule Amerika lu pengen pengen dikenalin juga. Oke, ada lagi yang baru. Oke, kalau nggak ada, aku mau remind ke kalian. Aku mau remind ke kalian kalau Sabtu ini buat teman-teman yang camp ada follow up, acara follow up. Jadi jangan lupa datang, teman-teman. Yeay. Terus hari Rabu ini buat teman-teman yang hari Rabu malam, sore menuju malam gabut, teman-teman boleh join ke fellowship kita karena nanti ada lomba 17 Agustusan. Yeay. Ya. Lalu ada acara apa lagi? Oh iya, jangan lupa daftar pre-class. Ditutup terakhir kapan? 20 Agustus. Boleh tampilin posternya kalau ada ya. Jangan lupa teman-teman yang mau daftar kelas pembinaan, sebelum itu ada pre-class. Boleh daftar ke Cici Hana atau Cici Natania. Ya, khusus buat kelas berapa aja, Ci? Dari kelas berapa sampai berapa? Buat kelas 8 sampai SMA 1 aja. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman kalau teman-teman lihat, posternya hilang kan. Teman-teman tadi udah sempat disinggung sama Cici Mitzi tentang vokal coaching. Nah kali ini bakal ada yang jelasin lebih detail lagi. Boleh Cimeita, silakan Cimeita. Yeay. Ya silakan Cici, tempat dan waktu dipersilahkan. Thank you. Halo, selamat pagi. Oh, suaranya nggak lebih besar dari aku ya. Selamat pagi. Okay. Thank you, terima kasih. Aku udah berasa tua ya, hari ini udah remaja berapa tahun yang lalu gue. Ya ada yang masih kenal aku atau ada yang belum pernah kenal sama sekali ada? Oh ya kenal, cuman itu doang 3 orang. Parah banget ya. Oke, kenalin dulu, namaku Meita. Meita itu sekarang lagi kerjain di komisi musik gereja. Jadi ada KMG, kalau ada yang tahu tentang musik di gereja kita, itu membawahi beberapa paduan suara gitu ya, kelompok-kelompok musik. Nah itu Meita yang sama teman-teman yang ngaturin tuh gitu ya, bagaimana jadwal dan lain sebagainya. Dan kebetulan kemarin kalau nggak salah juga beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu ada yang mampir ke sini, bener nggak? Ada dari Cisusi dan kawan-kawan, ada yang sempat ingat? Yang pada main alat musik melayani teman-teman di remaja. Nah itu juga bagian dari KMG. Jadi kalau orang KMG siapa aja? Banyak orangnya ya. Oke, nah saat ini karena memang kita melihat ada kebutuhan bagi teman-teman untuk bisa bernyanyi dengan baik sebagai pemandu pujian atau singer, kali ini kita akan mengadakan vocal coaching. Jadi sebenarnya ini ada program rutin dari KMG, kita selalu adakan, cuman kali ini batch-nya kita berikan kepada teman-teman remaja dan pemuda gitu ya. Oke, di sini ada yang sudah menjadi pelayan singer, ada? Boleh angkat tangan? 1. Wah malu-malu ya. 2, 3, ayo Jolin juga singer kan? Oke. Yang bagi yang singer, teman-teman sekalian, kita adakan vocal coaching ini di hari Selasa dan Sabtu on-site. Jadi hari Selasa dan Sabtu on-site. Selasa jam 7 malam, Sabtu jam 10 pagi. Kenapa pagi? Wah masih ngantuk Ci. Ya. Pagi itu adalah suara terbaik kita untuk bisa pemanasan. Karena kalau udah siang, perut udah lapar, udah gak bisa kita latihan. Ya, kemudian kalau udah kesorean, Ci aku ada ini, apalagi malam minggu.
malam mingguan ya kan. Jadi mendingan Sabtu aja pagi ya. Habis itu kalian mau tidur pulang vokal coaching silakan. Oke? Sabtu pagi mulai dari September ini udah ada jadwal ya. 5 September, 9, 19, 26 dan lain sebagainya. Kita akan berbagai topik ngomongin tentang peran dasarnya jadi pemandu pujian ngapain gitu ya. Nyanyian ibadah itu ngapain dan lain sebagainya. Di ruang kebaktian, entah di atas, di bawah atau di atas. Saya ada video, boleh ditayangkan dulu. Kalau di pause di sini kita mau lihat capture-nya. Ya, ada yang kenal orang-orang yang di depan sini? Saya kenal. Oh, ya ini jangan yang sini, yang tadi. Mohon maaf nih, ya yang ini. Ini ada Billy sebelah kanan. Billy kayaknya udah ke Malang ya? Ya, dia ada Billy, sayang. Tapi dia udah ikutan duluan, jadi udah bisa bekal di sana. Oke, ada remaja, ada siapa lagi ya? Ada Bella, adiknya. Ada Noel mana Noel? Ada? Oh, ini banyak artisnya loh orang remaja. Ada 1, 2, 3, tunggu albumnya ya sesaat lagi. Oh kapan ya deh? Nanti kita iniin. Oke, jadi ini teman-teman batch kedua. Kita udah ngadain 2 kali. Yang pertama ada yang sudah rilis, ada kalau kalian tahu Korama, ada Kobili Stefanus, itu juga dari kita. Chief Victoria kalau kenal itu juga dari kita. Batch yang pertama. Jadi batch yang kedua ini saya pun sebagai ketua KMG saya ikutan jadi peserta. Saya dapat sertifikat. Ya, nanti dapat sertifikat, kemudian kita bisa jadi lebih banyak tahu tentang cara nyanyi kayak gimana. Nyanyi itu bukan asal nyanyi, tetapi lagu-lagu yang buku-buku itu tuh yang kalian nyanyikan ya, KJ, NKB, PKJ itu adalah lagu-lagu yang sebenarnya harta karun. Jadi kalian mau temuin di mana, ujung-ujungnya, oh saya kayak pernah denger deh. Padahal pengamen yang nyanyiin, ya. Padahal orang main biola di terowongan mana yang menyanyiin. Itu adalah lagu himne. Gitu ya. Jadi kita harus bangga dengan buku kita sendiri, dengan lagu-lagu kita sendiri, maka kita buatkan vocal coaching yang bisa memperlengkapi kalian semua. Ya, jadi ini nanti acaranya di September, Oktober, dan November. Ini adalah vokal resital. Vokal resital itu adalah ujung dari program tersebut. Jadi mereka akan nyanyi satu-satu. Gitu ya, mereka akan mempersembahkan pujian satu persatu, kemudian ada grup juga. Jadi ini adalah salah satu apresiasi kita dari KMG. Gitu ya, ini silakan kalau mau tayangan lebih lengkapnya ada di YouTube di GKI Perniagaan Channel. Itu ada vokal resital batch yang kedua. Dan tadi suaranya, musiknya bisa begitu gimana caranya, itu bukan -1. Itu teman-teman musik coaching. Teman-teman musik coaching adalah teman-teman yang melayani kemarin. Yang ada udah tua, udah senior ya. Ada Om Andi, ada Ko Jeffrey, ada Cisusi dan lain sebagainya. Nah, itu mereka musik coaching. Ada di sini juga peserta musik coaching, Jesri yang mana? Jesri ada. Elvis peserta musik coaching. Elvis. Batch pertama ya. Elvis juga belajar musik coaching. Jadi ada musik, ada vokal ya.
Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang singer silakan ikutan di sini yang udah aku lihat-lihat. Silakan ikutan aja, nggak sayang banget kita datengin Kak Sita. Boleh posternya yang tadi? Boleh diklik posternya. Ya, ini ada Kak Sita. Kak Sita ini kita datangkan jauh-jauh teman-teman. Teman-teman kita harapkan banyak antusiasnya. Kita buka kelas tuh cuman 10 orang aja. Jadi 10 orang beruntung. Kenapa? Karena ini terbatas. Ya, kita pengen yang benar-benar langsung ke orangnya langsung bisa langsung memberikan progres yang pasti gitu ya. Jadi 10 orang yang komitmen silakan kabarin ke kita. Nanti dilatih sama Kak Sita itu dari Bogor. Rumahnya di Bogor, dia dari GKI Kota Wisata. Dia juga pengerja musik di sana. Jadi teman-teman sayang banget kalau teman-teman juga komitmennya kurang. Jadi kalau boleh Meita sarankan, yuk ambil bagian benar-benar komit, nggak nyesel ya. Ini akan ada banyak ilmunya. Kalian bisa jadi yang terbaik juga, bisa kasih share ke teman-teman yang ada jemaat di sini gitu ya. Bagaimana rasakan perbedaan antara udah vokal coaching sama belum gitu ya. Oke, saya tunggu ya. Silakan daftarnya di kmg.gkiperniagaan.org. Jadi bukan cuma KR yang punya GKI Perniagaan ORG, tapi KMG juga punya ya. Silakan masuk di sana, daftar di sana ada posternya, klik aja, daftar aja di satu ya. Oke, thank you News. Meita pamit. Oke, thank you Cimeita buat publikasinya. Ya teman-teman, kalau teman-teman kayak merasa, aduh gue singer tapi kayaknya suara gue gini-gini aja. Atau kok gue main musiknya gini-gini aja gitu ya. Atau teman-teman kalau teman-teman mau tahu kayak semisalnya teman-teman di surga, kayak pengen disambut malaikat surga gitu ya. Teman-teman boleh suruh teman-temannya daftar gitu ya. Biar ada yang bisa nyanyiin gitu. Atau semisalnya kalian nonton Penthouse, itu tuh mereka tuh calon-calon pemeran Penthouse gitu ya. Ada yang bisa nada tingginya Penthouse tau nggak? Siapa yang nonton Penthouse di sini? Ya, nah Bella makanya ikut vokal recital gitu. Vokal coaching, sorry. Oke, karena kita sembari masih menunggu di atas selesai, jadi aku bakal bikin kuis singkat tentang general aja sih. General dan gak general juga sebenarnya gitu ya. Oke, jadi aku bakal kasih tebak-tebakan. Ini pertanyaannya gampang. Ya, lalu pokoknya pertanyaan gampang deh, nanti juga ada hadiahnya. Nah, pertanyaan seputar tentang kemerdekaan atau apapun gitu ya. Nah, oke teman-teman. Ya, oke kalau gitu ini pertanyaan pertama ya. Siapa aja 3 tokoh yang menyusun naskah proklamasi? Coba Luis, tadi Luis duluan Luis. Sorry siapa namanya? Matthew. Oke ulang ya. Pertanyaannya adalah siapakah 3 tokoh yang menyusun naskah proklamasi? Sabar. Put your hands down semuanya. Oke, taruh dulu tangannya. 1, 2, 3. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kamu Davin. Sorry, boleh kasih mic-nya ya. Siapa boleh jadi asistenku? Jangan kowas kok, sorry. Ya, siapa aja 3 tokoh tersebut? Soekarno, Muhammad Yamin, Sutomo. Salah. Oke, Meisha barusan angkat tangan. Boleh kasih mic-nya ke Meisha tolong. Boleh tim CG, boleh mobile. Muhammad Yamin, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Coba, oke. Ceril. Ceril. Kan kita lihat dulu siapa yang salah lagi baru all in gitu. Oke, Ceril. Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Bener. Ini nggak tahu sih kenapa kalian sebut Muhammad Yamin gitu. Iya, tapi jawabannya itu. Oke, 1 poin buat Ceril. Nah, tadi soal proklamasi lagi. Pertanyaan adalah pukul berapa proklamasi, jangan angkat tangan ya.
proklamasi dibacakan. Sabar, jangan angkat tangan. 1, 2, 3. Meisha duluan. Di mataku Meisha duluan. Jam 10 WIB bener gak? Bener, oke. Meisha 10 WIB. Oke. Lalu pertanyaan ketiga adalah apa ya? Bom di kota apa aja yang dijatuhkan Amerika di Jepang? Ada 2. Sebentar. Sebentar, sabar. Taruh tangannya semua. Karena ini banyak yang tahu, aku mau minta tolong Hana sini Hana. Kamu lihat siapa yang duluan. Jadi kalau misalnya ada yang ini Hana ya. Sini Han. Coba Han, berdiri Han, lihat siapa yang itu. Oke, 1, 2, 3. Bingung kan? Enggak usah. Cuma 2 kota aja. Ulang lagi Han, ulang lagi. Nah, 1, 2, 3. Oke, Gavin. Boleh tim ke Gavin? Hiroshima dan Nagasaki. Benar gak? Benar. Apa? Belum. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengulur waktu. Ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Pertanyaan keempat adalah, teman-teman boleh sebutkan 4 stasiun MRT di Jakarta, nama-namanya. Ayo. 4, oke. 1, 2, 3. Olin, oke, coba Olin. Bundaran HI, ada Blok M, Bendungan Hilir, sama Tamrin. Atau enggak ada juga Duku Atas. Oke, benar. Oke, tadi yang sudah jawab boleh maju ke depan nggak? Ayo kita ulur waktu terus ya. Ayo Meisha, Gavin. Matthew kamu jawab tapi kamu di kursi aja ya, Gav. Siapa lagi? Gavin, ayo. Cheryl. Oke, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah BPUPKI merupakan kepanjangan dari, oke, Cheryl. Tim, sabar. Cheryl. Iya. Badan Pengurus Usaha-Usaha Kemerdekaan. BPUPKI. Salah. Olin. Apa sih, lupa? Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Masih agak kurang tepat sih kalau menurut Google. Hana. Oke, Meisha ya, coba ya. PKI. Tadi Cheryl udah benar, cuma ada salah satu kata. Badan, dia salah di P-nya kan? Iya, kalau lu kurang P. Kurang P, Badan Persiapan. Salah. Badan. Atau nih siapa aja yang bisa kamu?
Oke, nggak ada yang, oke ganti pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Bentar. Oke, teman-teman, sembari teman-teman nanti ngantri naik ke atas, teman-teman boleh isi ada notes buat kadep ya. Nanti akan dibantu sama teman-teman di belakang. Teman-teman boleh isi, say thank you atau apapun gitu ya, atau good luck gitu ya. Say bye-bye. Oke. Oke, peristiwa proklamasi jatuh pada hari, Mesya, apa? 17 Agustus. Hari. Hari Senin. Salah. Cheryl. Hari Jumat. Benar. Yeay, thank you Cheryl sudah menyelesaikan game ulur waktu. Oke teman-teman, boleh kasih hadiahnya tolong. Ayo. Yang poinnya tertinggi Cheryl dan Gavin ya. Kamu jawab 2 pertanyaan ya tadi ya? 1. Oke, kita cari 1 lagi, maaf. Sabar, Bella jangan kemana-mana Bel. Oke, ini cepet-cepetan ya. Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda jatuh tanggal berapa tapi nanti yang lihat kowas siapa yang paling cepet. Jadi semuanya harus ngadep ke kowas sekarang ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Olin, oke. 28 Oktober 1928. Oke, yeay. Ayo tolong dikasih hadiahnya. Saya ingin mengakhiri ini semua secepatnya. Serius. Oke teman-teman, ibadah kita dan CG kita sampai sini. Sabar. Buat teman-teman yang mau pulang boleh pulang, tapi buat teman-teman yang ada waktu, teman-teman boleh naik ke atas, boleh baris ya, boleh baris. Ci Vanessa boleh bantu barisin. Oke, Ci Vanessa, pokoknya kalian baris di belakang Vanessa ya. Oke. Buat yang pelayanan boleh langsung maju ke depan ya. Jangan langsung naik ke atas guys pokoknya, harus bareng Ci Vanessa. Baris di belakangnya Ci Vanessa ya.